Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ida Ayu Chandra Nariswari. Saya dari kelas A dengan NIM 23095111109. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai laporan praktikum bakteriologi dan mikologi yang telah dilaksanakan selama semester 2 ini. Untuk yang pertama, uji-uji yang telah dilakukan diantaranya ada pengenalan alat lab, pembuatan media, dan isolasi bakteri. Yang kedua ada identifikasi kuman dengan pewarnaan gram dan uji katalase. Yang ketiga ada identifikasi kuman dengan uji biokimia dan gula-gula. Dan yang terakhir ada uji sensitivitas. Untuk pendahuluannya, pada suatu peternakan unggas dilaporkan bahwa beberapa ayam sakit dan ada yang sampai mati. Pertumbuhan ayam lambat, cenderung diam atau tidak aktif. Dan gejala lain yang muncul adalah mencret warna putih, kecurigaan muncul terhadap anak ayam tersebut menderita kolibasilosis. Peternak membawa feses tersebut ke laboratorium untuk diperiksa. Kolibasilosis ini juga umum dikenal dengan nama ilmiahnya yaitu Avian Pathogenic Escherichia coli atau APEC. Diketahui bahwa penyakit kolibasilosis disebabkan oleh bakteri E. coli. Untuk memastikan hal tersebut, maka feses ayam diambil dan diteliti lebih lanjut. Praktik pertama yaitu pengenalan alat lab, pembuatan media, dan isolasi bakteri. Latar belakang, mikroba dan mikroorganisme dalam terus hidupnya membutuhkan lingkungan dan media yang tepat agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Media adalah substansi yang sudah diatur komposisi nutrisinya. Media kultur atau media pertumbuhan kuman atau mikroorganisme adalah bahan yang terdiri dari campuran nutrisi yang digunakan oleh mikroorganisme untuk berkembang biak dan tumbuh. Kolibasilosis disebabkan oleh Escherichia coli atau E. coli merupakan penyakit yang berasal dari peningkatan populasi bakteri ini di saluran pencernaan hewan, terutama di peternakan. Penyakit ini dicurigai terjadi pada suatu peternakan unggas karena terdapat beberapa ayam yang sakit dan mati, menyebabkan pertumbuhan ayam menjadi lambat dan cenderung tidak aktif. Ayam juga mengalami mencret warna putih. Jadi untuk alat dan bahannya ada yang pertama itu ada pembuatan media terlebih dahulu. Alat dan bahannya itu ada autoklav, bahan yang disterilkan seperti pipet ataupun tabung reaksi, nutrien agar 2,8 gram, aquades, timbangan, Erlenmeyer, hot plate dan magnetic stirrer, dan juga cawan Petri. Tata kerjanya yang pertama cara pembuatan nutrien agar 1 liter. Yang pertama timbang sebanyak 23,5 gram medium instan. Yang berikutnya suspensikan dalam aquades dan volume akhir dibuat 1000 ml. Lalu berikutnya panaskan suspensi ini agar sampai agar-agar menjadi matang. Lalu masukkan ke dalam tabung reaksi 5 ml untuk media miring dan 10 ml untuk media tegak. Yang sterilkan dengan autoklav pada temperatur 121 derajat Celcius dan tekanan 15 lbs selama 15 menit. Yang terakhir simpan pada tempat yang dingin dan kering seperti di dalam kulkas. Berikutnya untuk pembuatan media MCA, ditimbang serbuk media MCA sebanyak 10,3 gram, dilarutkan serbuk media menggunakan aquades sebanyak 400 ml. Berikutnya dilarutkan serbuk media dengan sempurna dengan bantuan pemanasan, tapi tidak boleh sampai mendidih. Berikutnya disterilisasikan pada suhu 121 derajat Celcius selama 1 jam. Berikutnya dimasukkan media ke dalam plate disposable steril. Masing-masing plate diisi media sebanyak kurang lebih 15 ml. Lalu ditunggu media hingga beku sempurna dan media dimasukkan ke dalam inkubator pada suhu 37 derajat Celcius. Media dapat digunakan jika tidak terdapat pertumbuhan koloni bakteri pada media, jadi biar dia benar-benar steril. Untuk isolasi bakterinya diperlukannya alat dan bahan seperti kultur bakteri, media pertumbuhan bakteri, OC, bunsen, inkubator, cawan Petri dengan media nutrien agar. Berikutnya metode kerja. Metode kerja yang digunakan adalah strik atau tipe goresan. Digunakan untuk mendapatkan koloni tunggal dengan membagi wilayah goresan menjadi 3 bagian dan seperti membentuk huruf T. Yang dengan langkah-langkah pertama, tandai bagian luar atau sampai bawah cawan Petri dengan membagi cawan menjadi 3 bagian menggunakan spidol marker. Berikutnya bakar jarum OC di atas api bunsen untuk sterilisasi. Yang ketiga, setelah dingin ambil 1 OC koloni mikroorganisme secara aseptis. Lalu transfer koloni pada OC ke dalam medium cawan Petri pada bagian 1 dengan strik zigzag. Berikutnya panaskan kembali jarum OC di atas api bunsen dan tunggu hingga dingin. Yang keenam, putar cawan agar menghadap bagian kedua dan lakukan goresan zigzag dengan menyambung dari goresan ke 1. Yang terakhir, lakukan hal yang sama pada bagian ketiga. Pada hasil yang didapatkan, pada media nutrien agar atau NA, koloni bakteri berwarna seperti putih susu dan juga jumlah koloni kurang lebih ada 210. Pada media Meconium agar atau MCA, bakteri berwarna merah muda dan jumlah bakteria sekitar 182. Pembahasan, media nutrien agar NA mendukung pertumbuhan mikroba umum dengan sekitar 210 koloni. Bakteri berwarna putih susu hasil dari produksi karbohidrat ekstrak daging dan tepung. Koloni bulat dengan permukaan lembut dan konveks. Media Meconium atau MCA selektif untuk bakteri gram negatif menunjukkan sekitar 182 koloni berwarna merah muda dari laktosa yang difermentasi. Keberadaan E. coli pada MCA tidak dapat dipastikan. Perlu pengkulturan tambahan pada media EMBA. Warna hijau metalik pada EMBA menandakan kolibasilosis pada ayam. Berikutnya identifikasi kuman dengan pewarnaan gram dan uji katalase. Latar belakang pewarnaan gram adalah teknik pewarnaan laboratorium yang membedakan 2 kelompok bakteri dengan mengidentifikasi perbedaan struktur dinding selnya. Ini adalah alat penting dalam proses identifikasi bakteri dengan membagi bakteri ke dalam 2 kelompok yang disebut gram positif dan gram negatif, memungkinkan tipe morfologinya berbentuk kokil atau batak terlihat jelas.
Uji katalase merupakan uji biokimia untuk organisme aerobik yang memungkinkan kita lihat produksi enzim katalase pada mikroba. Enzim katalase ini terutama bertahan dalam oksigen dan merupakan enzim paling umum yang ditemukan di semua organisme hidup yang terutama bertahan dalam oksigen dan mengkatalisis pemecahan hidrogen peroksida, melepaskan air dan oksigen. Uji katalase berguna dalam karakterisasi teoritis sebagian besar bakteri. Dalam kondisi aerobik digunakan H2O2 3%, sedangkan H2O2 15% digunakan dalam kondisi anaerobik. Enzim katalase ini melindungi organisme dari kerusakan oksidatif dari spesies oksigen reaktif. Enzim ini mengurangi efek bakterisidal hidrogen peroksida dan konsentrasinya pada bakteri telah disesuaikan dengan patogenisitas organisme tersebut. Alat dan bahan itu ada gelas objek, bengsen, isolasi bakteri, larutan pewarnaan gram. Untuk tata kerja, yang pertama pewarnaan gram. Siapkan preparat dari sampel koloni isolat bakteri. Yang kedua, teteskan 2-3 zat pewarna pertama desa violet pada permukaan gelas objek yang berisi bakteri yang sudah difiksasi. Biarkan selama 1 menit. Yang ketiga, cuci dengan air mengalir, kemudian keringkan. Berikutnya, tetesi dengan beberapa tetes larutan iodin agar permukaan bakteri yang diwarnai tertutup dengan larutan perwarna. Biarkan selama 1 menit. Cuci sisa iodin dengan air mengalir dan keringkan. Berikutnya, gelas objek dimiringkan sedikit kemudian disirami permukaan gelas objek yang berisi bakteri dengan larutan alkohol sampai larutan pencucian alkohol kira-kira tidak berwarna. Itu kurang lebih 30 detik. Berikutnya, cuci dengan air mengalir secara singkat kemudian keringkan. Yang ke-8, teteskan beberapa tetes pewarna penutup safranin dan biarkan selama 2 menit. Berikutnya, cuci dengan air mengalir pelan dan keringkan. Dapat menggunakan kertas saring. Sampai tahap ini, preparat sudah dapat diamati di bawah mikroskop atau dapat pula preparat ditutupi dengan gelas penutup. Yang terakhir, mengamati preparat dengan mikroskop perbesaran kuat 100 kali dengan minyak emersi. Dicatat warna yang terlihat, warna merah menunjukkan bakteri gram itu negatif, sedangkan warna biru bakteri gram itu positif. Amati juga bentuk dan susunan sel bakterinya. Berikutnya adalah tata kerja dari uji katalase. Uji katalase ini berfungsi untuk mengidentifikasi bakteri yang mampu menghasilkan enzim katalase. Uji ini dilakukan dengan cara mengambil koloni pada media EMBA dengan proses steril, kemudian dioleskan pada gelas objek lalu diteteskan H2O2 3%. Penentuan adanya katalase terlihat dari pembentukan gelembung udara di sekitar koloni setelah penambahan H2O2 3% secara umum. Bakteri yang positif pada uji katalase bersifat aerob dan anaerob fakultatif. Contohnya bakteri E. coli. Nah, berikutnya ini adalah hasil dari identifikasi kuman dengan pewarnaan gram dan uji katalase. Pada uji gram, kristal violet dan safranin itu hasil pewarnaannya berwarna merah dan menandakan bakteri gram ini negatif. Pada uji katalase H2O2 itu bakteri yang diambil dari media EMBA dan tidak menghasilkan gelembung, menandakan bakteri ini juga negatif. Pembahasannya, teknik pewarnaan gram membedakan bakteri menjadi gram positif yaitu berwarna ungu dan gram negatif berwarna merah. Bakteri gram positif memiliki dinding sel tebal yang mempertahankan warna ungu, sedangkan bakteri gram negatif memiliki dinding sel tipis dengan lapisan lipid yang tinggi sehingga warna ungu mudah terhilang pada saat terpapar alkohol. Uji katalase digunakan untuk menguji keberadaan enzim katalase pada bakteri aerobik. Hasil positif ditunjukkan oleh pembentukan gelembung udara setelah penambahan H2O2 pada bakteri, menunjukkan kemampuan bakteri untuk mengurai H2O2 menjadi air dan oksigen. Hasil negatif di mana tidak terjadi pembentukan gelembung menunjukkan absennya enzim katalase dalam bakteri tersebut. Dua metode penting dalam mikrobiologi untuk mengidentifikasi dan memahami sifat-sifat dari biokimia bakteri. Berikutnya ada identifikasi bakteri. Latar belakang identifikasi bakteri merupakan kelanjutan dari isolasi bakteri pada berbagai media. Identifikasi bertujuan untuk mengetahui sifat-sifat biokimia bakteri yang dapat diketahui dengan melakukan pemupukan pada berbagai macam media. Identifikasi sifat-sifat bakteri dapat diketahui dengan melakukan serangkaian uji meliputi uji biokimia, uji gula-gula, dan uji serologis. Oleh karena itu, untuk mengidentifikasi bakteri diperlukan sarana dan prasarana yang memadai. Terdapat beberapa media untuk mengetahui sifat-sifat biokimiawi bakteri yang tergolong Enterobacteriaceae seperti triple sugar iron agar (TSI) agar, sulfite indole motility (SIM) medium, meteoroid fungus Proskauer (MRVP) medium, cinnamon citrate, dan uji gula-gula pada glukosa dan laktosa. Ini ada alat dan bahan yang digunakan, itu yang pertama medium TSI agar, SIM, MRVP, cinnamon citrate, glukosa, laktosa, biakan bakteri, tisu, alkohol, bunset, OC, dan inkubator. Tata kerja yang pertama, triple sugar iron agar atau TSI agar. Yang pertama, panaskan OC jarum atau needle, tunggu sampai dingin. Berikutnya, ambil biakan bakteri dengan OC, tanam dengan tusukan pada bagian tegak medium, kemudian angkat OC lalu usapkan pada bagian medium. Berikutnya, inkubasikan pada suhu 37 derajat Celcius selama semalam. Terakhir, amati dan catat hasil sesuai dengan tujuan pemupukan. Berikutnya yaitu sulfite indole motility atau SIM. Panaskan OC jarum needle, tunggu hingga dingin atau sentuh pada bagian kosong media biakan. Ambil biakan bakteri lalu tanam dengan tusukan pada medium SIM. Inkubasikan selama 37 derajat Celcius selama semalaman. Terakhir, amati dan catat hasil sesuai dengan tujuan pemupukan, beri reagen Ehrlich atau Kovac untuk melihat ada tidaknya indole. Yang ketiga, itu ada meteoroid fungus Proskauer (MRVP). Yang pertama, panaskan OC, tunggu hingga dingin atau sentuh pada bagian kosong media biakan. Berikutnya, ambil media biakan bakteri lalu tanam dengan mencelupkan OC ke dalam medium. Lalu inkubasikan dalam suhu 37 derajat Celcius selama semalaman. Berikutnya, beri reagen MR. Yang terakhir, amati dan catat hasil sesuai dengan tujuan pemupukan.
Yang keempat, itu ada Simon Citrate Agar atau SCA. Yang pertama, panaskan OC, tunggu hingga dingin atau sentuh pada bagian kosong media biakan. Berikutnya, ambil biakan bakteri, lalu tanam dengan mengusapkan OC dari bagian miring pada pangkal atau dalam medium, kemudian usapkan pada permukaan miring medium. Berikutnya, inkubasikan pada suhu 37 derajat Celcius selama semalam. Terakhir, amati dan catat hasil sesuai dengan tujuan pemupukan. Yang terakhir itu, yang kelima, itu ada uji gula-gula. Yang pertama, panaskan OC lalu tunggu sampai dingin. Berikutnya, ambillah biakan bakteri, setelah itu tanam dengan mencelupkan OC ke dalam medium glukosa. Lakukan dengan cara yang sama, tanam pada medium laktosa. Berikutnya, inkubasikan pada suhu 37 derajat Celcius selama semalam. Ada hasilnya. Yang pertama, hasil dari triple sugar iron agar TSI agar, yaitu hasilnya positif. Hasil akhir media tetap berwarna kuning dan terdapat gelembung yang menunjukkan pH rendah atau asam, sehingga itu positif. Lalu terjadi fermentasi glukosa dari produksi H2S, yang hasilnya positif. Yang kedua itu ada sulfide indole motility SIM. Hasilnya itu ada bekas tusukan yang agak kabur. Indole positif, organisme bergerak dari luka tusukan. Terdapat awan pada permukaan media menandakan adanya motility atau pergerakan pada media. Itu tuh masuknya positif. Tidak terdapat endapan hitam, bakteri tidak menghasilkan sulfur. Negatif, terdapat cicing merah atau terjadi reaksi indole pada media. Positif. Hasil dari Meteoritophagus proscauer atau MRVP. Tes MR positif ditandai dengan adanya warna merah di atas permukaan medium yang mempertahankan produk akhir asam. Tes PP negatif ditandai dengan adanya warna kuning. Bakteri tidak mempertahankan produk akhir asam atau basa atau netral. Bakteri memproduksi asetil metil karbonil atau asetoin. 4. Simon Citrate Agar atau SCA. Hasilnya itu negatif. Hasil akhir tidak terjadi perubahan warna, yang negatif. Bakteri tidak tumbuh, negatif. Bakteri tidak memanfaatkan asam citrat sebagai sumber karbon. Yang terakhir, hasil dari uji gula-gula itu negatif. Bakteri tidak memproduksi gas, negatif. Tidak terjadi fermentasi karbohidrat, negatif. Tidak terjadi perubahan warna, negatif. Bahasan, uji gula-gula negatif digunakan untuk menentukan kemampuan bakteri dalam memfermentasikan berbagai jenis gula seperti glukosa, laktosa, dan sukrosa. Jika bakteri menghasilkan gas, medium akan berubah menjadi kuning, menunjukkan hasil positif. Sedangkan jika tidak, medium tetap bening, menunjukkan hasil negatif. Bakteri yang tidak memfermentasi gula mungkin tidak menggunakan gula tersebut sebagai sumber karbon atau tidak memiliki jarum metabolik untuk metabolisme. Uji MRV menggunakan media untuk menentukan kemampuan bakteri dalam memfermentasi glukosa dan menghasilkan asam asetat. Bakteri yang menghasilkan asam asetat akan merubah warna menjadi merah, sedangkan jika tidak, medium tetap kuning atau oranye. Uji TSIA membedakan bakteri gram negatif dan positif berdasarkan kemampuan mereka dalam menghasilkan gas, fermentasi gula, dan produksi hidrogen sulfida. Hasil negatif menunjukkan bakteri tidak mampu memfermentasikan gula, menghasilkan gas ataupun hidrogen sulfida. Uji SIM digunakan untuk mengidentifikasi kemampuan bakteri dalam memproduksi hidrogen sulfida dan indol. Bakteri yang mampu menghasilkan H2S akan mengubah warna medium menjadi hitam, sedangkan jika tidak, medium tetap kekuningan. Terakhir, uji Simon Citrate Agar digunakan untuk menentukan kemampuan bakteri dalam memetabolisme sitrat sebagai sumber karbon. Hasil negatif ini menunjukkan bakteri tidak mampu memetabolisme sitrat. Berikutnya ada uji sensitivitas. Latar belakang dari uji sensitivitas. Uji sensitivitas adalah uji yang digunakan untuk menguji kepekaan bakteri terhadap suatu antibiotik dengan tujuan mengetahui daya kerja antibiotik yang diujikan untuk membunuh bakteri. Uji ini juga bertujuan untuk mengetahui pola kepekaan agen bakteri dari antibiotik yang digolongkan menjadi 3 bagian, yaitu sensitif, intermediate, dan resisten. Uji ini dilakukan dengan cara difusi cakra menurut metode Kirby-Bever. Jadi alat dan bahan yang digunakan untuk uji sensitivitas ini antara lain isolat bakteri murni, pepper dish, cawan petri, antibiotik, alkohol 70%, cotton bud, api bunsen, penggaris, dan juga korek api. Berikutnya tata kerja. Yang pertama, panaskan OC lalu tunggu sampai dingin. Berikutnya, tanam 3-10 koloni bakteri ke dalam 4 mili bolian. Berikutnya, inkubasikan pada suhu 37 derajat Celcius selama 2-5 jam. Yang keempat, amati pertumbuhan bakteri ditandai dengan terjadinya kekeruhan medium, lalu cocokkan dengan standar kekeruhan McFarland 0,5. Apabila terlalu keruh, maka biarkan bakteri ditambahkan larutan bolian steril sampai kekeruhannya sama. Tetapi, jika kurang keruh, maka isi kembali sehingga sama kekeruhannya. Yang kelima, tanam bakteri dengan cotton bud steril, usap merata ke seluruh permukaan medium mulai intent agar kulit. Dilakukan 2-3 kali hingga merata. Tunggu sekitar 5-10 menit lalu tempelkan antibiotika dalam bentuk pepper dish pada permukaan dengan jarak kurang lebih 2 cm tepi cawan petri. Yang ketujuh, inkubasikan selama 37 derajat Celcius semalaman. Yang terakhir, amati dan catat killing zone yang telah terbentuk pada pepper dish. Jadi di sini ada hasil dari uji sensitivitas, yaitu ukuran killing zone-nya. Yang pertama, antibiotik kanamisin itu 1,74 cm atau 117,4 mm, yang artinya hasilnya intermediate. Berikutnya, antibiotik ampicillin itu 0,2 cm atau 2 mm, yang artinya resisten. Yang terakhir itu ada antibiotik erythromycin, dia tuh killing zone-nya tidak terlihat. Nah, pembahasannya adalah dari hasil terlihatnya perbedaan dari ukuran killing zone. Pada antibiotik kanamisin, bakteri bersifat intermediate atau adanya tanda-tanda resisten. Sedangkan pada antibiotik ampicillin, ukuran killing zone-nya itu sangat kecil, jadi disebabkan oleh bakteri yang sudah memiliki sensitivitas tinggi terhadap ampicillin, sehingga termasuk resisten. Pada antibiotik erythromycin tidak terlihatnya killing zone, sehingga dicurigai dia itu resisten. Resisten antibiotik ini merupakan kondisi ketika bakteri mampu menahan antibiotik. Ini terjadi karena mutasi berkembang biak membuat koloni baru yang resisten terhadap antibiotik. Resisten juga dapat terjadi karena pembentukan enzim rusak antibiotik.
perubahan dinding atau membran sel sehingga antibiotik tidak bisa menembus dinding ataupun membran sel, serta perubahan reseptor pada obat bakteri. Nah, jadi kesimpulan dari semua uji-uji ini, pada uji identifikasi, morfologi bakteri yang tumbuh pada media mekontia menunjukkan merah muda yang berarti terkandungnya bakteri E. coli. Melalui beberapa yang sudah diujikan, seperti uji gram, dihasilkannya bakteri bergram negatif yang tidak menguraikan H2O2 dari uji katalase. Pada TSIA, menunjukkan perubahan warna menjadi kuning. Uji SIM ada penggambaran tusukan serta sini merah. Uji MRVE ditandai dengan warna merah dan uji SIA tidak menunjukkan perubahan warna. Uji gula-gula menunjukkan hasil negatif. Namun melalui percobaan yang dilakukan, disimpulkan bahwa bakteri yang diuji merupakan bakteri Escherichia coli. Jadi sekian yang dapat saya paparkan mengenai laporan praktikum bakteriologi mikologi ini. Jika ada salah kata, dan sekian, terima kasih. Santai.